perkenalkan nama saya Rem Febrianti Haryanja dengan NIM D1C023008. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Jambi dengan prodi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi metode pengujian mutu karet dari mata kuliah Teknologi Pengolahan Karet dengan dosen pengampu yaitu Ibu Putri Maharani. Nah, di sini saya menggunakan 3 metode yang telah saya pilih, yaitu metode DRC atau metode dry rubber content, kemudian ada metode kadar abu, dan yang ketiga ada metode kadar kotoran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mutu karet. Analisis mutu karet adalah proses evaluasi kualitas bahan karet alam untuk memastikan bahwa karet memenuhi standar yang ditetapkan untuk kebutuhan industri. Penilaian mutu ini penting untuk dilakukan untuk menjamin bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar industri, baik untuk bahan baku ban, sol sepatu, isolasi listrik, maupun barang konsumsi lainnya. Parameter yang digunakan yaitu 1. Kandungan karet kering atau DRC, dan yang kedua ada kadar abu, yang ketiga ada kadar kotoran, yang keempat ada warna dan bau, dan yang kelima ada kandungan nitrogen, logam. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu karet, ada kadar karet kering, kadar air, kadar kotoran, kadar abu, warna, elastisitas, dan ketahanan terhadap panas atau oksidasi. Tujuan dari mutu karet ini adalah menjamin mutu bahan baku, menentukan harga jual, dan memenuhi standar industri atau SNI. Seperti saya sebutkan tadi, saya telah memilih 3 metode pengujian, yaitu metode yang pertama, metode pengujian DRC atau dry rubber content. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai metode tersebut. Pengujian dry rubber content ini merupakan metode untuk menentukan kadar karet kering yang terkandung dalam bahan karet, khususnya pada latex. DRC yang sangat penting karena menunjukkan seberapa banyak karet murni yang terdapat dalam sampel, yang akan mempengaruhi kualitas dan harga jual produk karet tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui nilai ekonomi dari latex atau bahan karet mentah. Prosedur dalam pengujian DRC ini dimulai dengan sejumlah sampel latex yang telah dihomogenkan, biasanya sekitar 5 gram. Kemudian sampel tersebut dimasukkan ke dalam cawan logam yang ditimbang sebelumnya. Setelah itu, cawan berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu sekitar 105 derajat Celcius selama kurang lebih 16 hingga 18 jam, atau hingga mencapai berat yang konstan. Setelah itu, cawan dikeluarkan dari oven, didinginkan dalam desikator untuk menghindari penyerapan uap air dari udara. Kemudian, ditimbang kembali. Selisih antara berat akhir dan berat cawan kosong menunjukkan jumlah karet kering dalam sampel tersebut. Rumus dalam menghitungnya yaitu DRC sama dengan berat sampel latex awal per berat karet kering dikali 100. Metode kedua yang saya pilih yaitu metode pengujian kadar abu. Kadar abu adalah jumlah sisi mineral anorganik setelah seluruh bahan organik karet dibakar habis. Abu mencerminkan kandungan unsur logam atau pengotor anorganik. Semakin tinggi kadar abu, semakin besar kemungkinan bahan tersebut mengandung pengotor anorganik, baik dari proses produksi, pengolahan, atau kontaminasi lingkungan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tingkat kontaminasi atau mineral tak diinginkan dalam karet. Prosedur kerjanya di sini diawali dengan penimbangan sampel karet kering sebanyak 5 gram dan menempatkannya dalam cawan porselen yang telah diketahui beratnya. Cawan berisi sampel kemudian dimasukkan ke dalam tanur atau furnace dan dibakar pada suhu sekitar 550 derajat Celcius selama minimal 4 jam, atau sampai seluruh bahan organik habis terbakar dan hanya menyisakan residu abu. Setelah proses pembakaran selesai, cawan dikeluarkan dan didinginkan dalam desikator. Kemudian ditimbang kembali berat yang tersisa dibanding dengan berat sampel awal untuk memperoleh kadar abu, dengan rumus yaitu kadar abu sama dengan berat abu per berat sampel awal dikali 100. Metode ketiga yang telah saya pilih yaitu metode pengujian kadar kotoran. Kadar kotoran menunjukkan jumlah bahan asing yang tidak larut dan tidak seharusnya ada di dalam karet, seperti tanah, daun, pasir, dan lain-lain. Nilai kadar kotoran yang tinggi menunjukkan rendahnya kebersihan dan kualitas bahan karet tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kebersihan karet dan mendeteksi kontaminasi fisik. Untuk metode yang terakhir memerlukan alat dan bahan yaitu kertas saring, air panas, corong gelas, oven pengering, timbangan analitik,
sampel karet atau biasanya lateks beku. Dengan prosedur kerjanya, langkah pertamanya dalam pengujian ini adalah mengambil sampel karet sekitar 5 gram dan memotongnya menjadi bagian kecil. Sampel tersebut direbus dalam air panas untuk menggunakan teksturnya serta memudahkan pelepasan kotoran yang menempel. Setelah itu, sampel disaring menggunakan kertas saring yang kemudian dikeringkan di oven untuk menghilangkan sisa air. Kotoran yang tertahan pada kertas saring kemudian ditimbang setelah dikeringkan. Untuk menghitungnya menggunakan rumus kadar kotoran sama dengan berat sampel akhir per berat sampel kotoran dikali 100. Dari ketiga metode yang telah saya pilih, yaitu dry rubber content atau DRC, kadar abu, dan kadar kotoran, dapat disimpulkan bahwa ketiganya memiliki peran penting untuk menentukan mutu bahan karet. DRC menunjukkan kandungan karet murni dalam lateks, kadar abu menunjukkan adanya zat anorganik dalam bahan, dan kadar kotoran menunjukkan seberapa bersih bahan dari kontaminasi fisik. Produsen dapat memastikan bahwa kualitas bahan tetap terjaga dan kepercayaan konsumen terhadap produk karet meningkat melalui pengujian. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari ketiga metode yang telah saya pilih untuk pengujian mutu karet. Lebih kurang saya mohon maaf atas penyampaian atau salah kata dalam video ini. Saya ucapkan terima kasih.